warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Petukangan Selatan 02, Bapak Safari SPD, dan yang kami hormati Ibu Kuswandari dari SMK Negeri 6 Jakarta, dan yang saya cintai ibu-ibu guru dan yang saya sayangi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan atas izin rahmat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, sehat, walafiat. Baiklah, sebelum acara akan mulai, ke lapangan mengembarang kebenaran, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Belajar dengan guru matematika. Semua belajar dengan guru matematika. Mana guru matematikanya? Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kuswandari dan Ibu teman-teman rekan sekalian dan anak-anakku, marilah kita membaca mulai acara hari ini, yaitu pembukaan. Tentunya sudah kita buka tadi pembukaan dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita capai pada hari ini, apa yang kita niatkan pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan puisi karya oleh Ananda Jesse dari kelas 6B. Kepadanya disilakan. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membatik di pantai Liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkul Palaran, bukan lagi pangkul Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih Ananda Desi. Ini Ibu Guru Bu Kuswan dari ini Ananda Desi, jam terbangnya sudah banyak ya. Agak cukup bisa. Ya, sekali lagi kepada untuk anak kita semuanya. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Safari SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah
memberikan berbagai macam karunia dan nikmat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian salam guru penggerak Bapak Sukadi yang akan menjabarkan tentang visi misi sekolah. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan cerita dan kemudian kepada kita semua sehingga kita sedang istiqomah untuk selalu menjalankannya dan kita akan menantikan sabarnya di zaman akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kuswandari selaku pengajar praktis dari SMK 6 yang selalu membimbing Pak Kadi dalam program guru penggerak, Pak Kadi yang saya hormati juga sebagai calon guru penggerak dan ibu-ibu semua yang saya hormati beserta anak yang saya sayangi. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru semua, Bapak Ibu guru yang telah berkesempatan untuk mengikuti apa yang akan didiseminasikan oleh Bapak Sukadi sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dicapai Pak Kadi mendapatkan selalu ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selaku teman sejawat tidaklah boleh kalau kita hanya meremehkan, tetapi mari kita dukung Pak Sukadi supaya menjadi calon guru penggerak yang handal dan nantinya bisa membawa sekolah kita lebih berkualitas lagi. Amin ya rabbal alamin. Bisa saja mungkin Ibu yang kami sampaikan. Untuk itu selanjutnya nanti kami persilakan Ibu Kuswandari untuk membimbing Pak Sukadi supaya nanti dapat secara lancar mengikuti calon guru penggerak program guru penggerak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kuswandari kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dulu kan ya? Ya semangat. Oke, boleh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat hadir dalam rangka acara diskusi visi dan misi sekolah SDN Pertama Selatan 02. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya khususnya untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Pertukaran Selatan 02. Karena saya telah diterima dengan sangat baik, dijamu dengan sangat baik, dan saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, CGD kita Bapak Sukadi dari SDN Pertukaran Selatan 02. Alhamdulillah dalam proses pendidikannya di guru penggerak sudah membuat suatu visi dalam pendidikannya, suatu visi dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, diharapkan proses dalam pendidikannya ini menjadi dasar untuk mengembangkan sekolahnya, untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi diskusi ini merupakan bagian dari proses pendidikan Bapak Sukadi. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan support yang sangat luar biasa pada Pak Sukadi. Meskipun hari ini merupakan suatu proses belajar
sendiri juga dalam memfasilitasi, tetapi saya sangat berharap diskusi ini semua yang hadir pada hari ini turut berperan aktif. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saudari untuk sambutannya. Acara selanjutnya sebelum acara inti kita mulai, marilah kita mendengarkan pembacaan doa yang insya Allah dibawakan oleh Bapak Zainal kepada disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan acara hari ini diberkati rahmatan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka ajiyana wa rabbana wa anfusana wa rabbana rabbana Allahumma khudna bika wa wasmona wa alika min juri wa khudna wa ma'ina samidua Allahumma baikna Allahumma intisata bini wa afidu bin jasad wa intisata anki wa mafirisi wa tawakal wa rahmatan ala وانصرنا على المظلوم واهدنا في شفاعة الموت وانصرنا من النساء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu sekalian beserta anak-anakku, marilah kita lanjut ke acara inti, yaitu kegiatan paparan P1 serta tanya jawab yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Sukardi SPD. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari Pertukangan Selatan Kelas 2, Bapak Safari SPG. Yang saya hormati Ibu Gusman Zahri selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pertukangan Selatan Kelas 2 dan yang saya sayangi para siswa dan siswi SDN Pertukangan Selatan Kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih memberikan kepada kita semuanya banyak nikmat, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi isi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Dan insya Allah kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak yang saya ikuti yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan lamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Kiswandari yang selalu mensupport saya dalam melakukan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak ini. Tanpa adanya dukungan, tanpa adanya support daripada Bapak Ibu guru semuanya, mungkin saya sudah berhenti di tengah jalan. Tetapi saya mengucapkan syukur alhamdulillah saya dikelilingi oleh teman-teman yang selalu memberikan motivasi, selalu memberikan support
kepada saya untuk saya selalu terus maju, ya, untuk terus semangat dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa proses pembelajaran di guru penggerak ini tantangannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Intinya di sini yang penting kita bisa membagi waktu, ya, antara pekerjaan utama dengan pendidikan yang sedang kita ikuti. Dan saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami hal yang serupa, baik dalam kegiatan yang sama maupun kegiatan yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik, kita sharing bersama, kita berbagi bersama, kita berdiskusi bersama terkait dengan isi sekolah dan prakarsa perubahannya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, bahwa kegiatan pada siang hari ini adalah pendampingan individu yang kedua, di mana yang pertama sudah dilakukan bulan yang lalu, ya, dan pendampingan individu yang kedua ini mengambil tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bentar, Bapak. Ya, ini adalah pembuka dari saya, ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya selalu sehat, selalu semangat selalu, ya. Dan kita jangan pernah untuk kendor, ya, untuk berkarya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tim impian saya di calon guru penggerak angkatan 8, ya. Saya diberi motivasi, semangat oleh Bapak Kepala Sekolah Antasari SPD. Mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu. Dan yang tengah ini adalah Bu Puspandari, yang mungkin selama ini Bapak Ibu melihatnya hanya di slide. Nah, sekarang alhamdulillah orangnya bisa hadir, ya, untuk kedua kalinya di sekolah kita. Dan ini adalah saya sendiri pada saat kegiatan P5 yang kemarin. Ya Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa kegiatan siang hari ini adalah kita akan mendiskusikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah, khususnya di sekolah SDN Negeri Padukangan Selatan Kelas 2, di mana visi ini disusun melibatkan daripada Bapak Ibu semuanya, warga sekolah dan terutama siswa. Di mana visi yang nanti yang kita buat ini adalah visi yang berpihak kepada siswa, bukan berpihak kepada manapun. Karena pada dasarnya sekolah sebagai lembaga pendidikan ini tujuannya adalah untuk mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang kita inginkan mudah-mudahan mempunyai mutu dan kualitas yang baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum lebih jauh nanti kita melakukan diskusi terkait dengan apa yang kita bicarakan, ini ada kesepakatan yang mudah-mudahan kesepakatan di dalam diskusi ini bisa disepakati dan disetujui secara bersama. Yang pertama adalah saling menghormati. Yang kedua adalah hadir dengan penuh perhatian. Artinya bahwa Bapak Ibu hadir di dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini, ya, bukan semata-mata karena mungkin takut ditegur oleh kepala sekolah atau takut diomelin oleh kepala sekolah, tapi dengan niat yang ikhlas, Bapak Ibu ya ingin menyumbangkan gagasannya, pikirannya terkait nanti visi yang akan kita buat secara bersama. Yang ketiga adalah
Ya, kita bersama-sama berdiskusi, ya, menyatukan pikiran kita terkait pandangan-pandangan terkait dengan visi yang akan kita buat untuk kebaikan bersama. Insya Allah dengan sudah kita berkolaborasi, ya, kesuksesan kemajuan sekolah kita akan ada di depan mata kita. Yang keempat adalah berbicara ketika sudah dipersilahkan. Yang kelima, izin jika ingin meninggalkan ruangan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan ini dengan perasaan senang, gembira, dan bahagia. Jangan sampai Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini itu dalam perasaan yang sedih, perasaan yang tidak bahagia. Tentunya itu akan mungkin mengubah mood Bapak Ibu yang tadinya senang itu menjadi sedih, jadi jelek, ya, sehingga tidak maksimal Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kira-kira Bapak Ibu sepakat ya dengan apa yang ada di slide ini? Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat, alhamdulillah. Lanjut Bapak Ibu. Ya, ini adalah agenda kegiatan. Ada 3. Yang pertama adalah calon guru penggerak berbagi. Saya nanti akan berbagi terkait apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya pelajari terkait dengan di modul 1 ini, yaitu kaitannya dengan visi guru penggerak. Ya. Yang kedua adalah visi sekolah. Kita nanti akan melihat visi sekolah kita ini yang kita sudah buat kemarin secara bersama, kita tinjau kembali apakah sudah sesuai ya dengan keadaan sekarang, relevan atau tidak. Nanti kita akan lihat dan kita diskusikan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah merupakan implementasi atau wujud daripada visi. Ya, apa yang kita ingin capai dari visi yang sudah kita buat. Nah, di prakarsa perubahan inilah kita nanti akan lebih fokus sesuai dengan nanti ada tahapan-tahapan yang kita ambil seperti bagian gitu ya. Nah, ini adalah tujuan kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah merumuskan dan mengembangkan visi sekolah. Ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, khususnya di SDN Petukangan Selatan 02, kita harus hafal dan tahu benar visi daripada sekolah ini. Jangan sampai nanti Bapak Ibu guru ada yang menanya, entah siswa kita, entah orang tua, entah pengawas, kita tidak tahu visi sekolah kita. Padahal visi sekolah kita kalau tidak salah ada di ruang guru, ditempel di ruang guru. Dan kalau bisa visi sekolah yang kita buat, itu juga kita tempel di ruang kelas, supaya anak-anak kita juga bisa membaca. Oh, ini ternyata visi sekolah SDN Petukangan Selatan 02. Ya. Yang kedua adalah membuat prakarsa perubahan. Nah, 2 tujuan inilah yang akan kita capai pada siang hari ini melalui kegiatan diskusi secara bersama. Mudah-mudahan, sekali lagi, diskusi ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan menarik. Oleh karena itu, gagasan, ide, dan masukan daripada Bapak Ibu guru semuanya serta mungkin nanti para siswa sangat dibutuhkan untuk mencapai visi sekolah yang baik, yang ideal, dan tentunya bisa berpihak kepada para siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu mempunyai mimpi 5-10 tahun yang akan datang, ya, terkait dengan sekolah kita, murid kita, atau bahkan kita sendiri, ya? Nah,
Kira-kira bagaimana ya impian kita untuk 5-10 tahun yang akan datang? Ini mungkin bisa dijadikan sebagai target kita, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik. Jangan sampai ya kita menjadi seorang pendidik, kita tidak mempunyai impian. Udah, yang penting saya mengajar aja. Anak dikasih materi, anak dikasih tugas, dapat nilai naik, alhamdulillah. Nah, pikiran-pikiran seperti itu, ya Bapak Ibu, itu harus kita delete. Ya, kita hidup pun kan pasti punya tujuan akhir. Apa? Surga. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, begitu juga kita menjadi seorang guru atau pendidik, kita harus mempunyai impian. Sekolah kita mau seperti apa nih nanti 5-10 tahun yang akan datang? Apakah suasananya pengen seperti ini saja? Ya, tiap tahun kolam renang ada di sekolah kita misalnya. Kebanjiran terus? Tentu tidak. Tentu kita harus mempunyai terobosan-terobosan. Kita harus mempunyai inovasi bagaimana supaya sekolah kita ini bisa terus berkembang, baik berkembang secara prestasi, ya itu yang diharapkan, dan tentunya ya sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang dicari oleh masyarakat, ya. Nah, tentunya sekolah kita juga ingin menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari yang namanya bullying, ya. Karena kalau sekolah kita ini seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya kita pasti akan terus kena masalah, baik masalah dari dalam maupun masalah dari luar, dan itu harus kita hindari, Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk siswanya seperti apa nih impian kita 5-10 tahun yang akan datang? Tentunya kita menginginkan siswa yang kompeten, baik secara akademik maupun non-akademik, bisa menjadi juara-juara di setiap perlombaan atau event, baik yang diadakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah dinas, Sudin, ya, ataupun pemerintah DKI Jakarta itu sendiri, ya. Mandiri, ya, kreatif, bernalar kritis, empati, dan bermutu. Ini mungkin beberapa hal yang dituliskan, dan masih banyak lagi sebenarnya impian-impian siswa kita yang kita impikan 5-10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu nanti yang bisa menuliskan sendiri. Ini hanya sebagai gambaran saja, ya, bagaimana siswa kita 5-10 tahun yang akan datang dari pandangan kita, impian kita sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran yang akan kita gunakan 5-10 tahun yang akan datang, apakah masih seperti sekarang? Tentunya kalau kita masih menggunakan hal yang masih seperti sekarang ini, sekolah kita akan tertinggal. Sekarang ini sudah tahun 2023, ya. Tahun 2025 kita akan sudah memasuki era globalisasi, ya. Dan sekarang pemerintah itu sedang mencanangkan pembelajaran berbasis IT, harus berbasis digital. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan. Jangan sampai kita jalan di tempat, ya. Kita harus berkolaborasi. Walaupun misalkan kita ada kekurangan, jangan sampai kekurangan itu menjadi kesalahan diri kita sendiri untuk tidak mau maju. Maka kita harus bagaimana? Ya harus mau belajar, ya.
Dan tentunya sistem pembelajaran yang diharapkan adalah bisa menyenangkan dan interaktif. Ya, karena kalau kita sudah bisa membuat pembelajaran menyenangkan, maka murid kita juga akan bahagia. Ya, dan dia akan ikhlas menerima pembelajaran dari kita, bukan belajar karena ada tekanan dari kita. Dan yang keempat, ini yang terpenting adalah kita sebagai seorang guru sudah bisa apa? Apakah nanti 5-10 tahun yang akan datang kita masih seperti ini? Tentunya sangat disayangkan kalau nanti 5-10 tahun yang akan datang kita masih menjadi guru yang seperti ini. Kita masih menjadi seorang guru yang kolot. Kita masih menjadi seorang guru yang posisinya itu ada di penghukum. Nah, tentunya yang kita harapkan 5-10 tahun yang akan datang, kita itu menjadi seorang guru yang disenangi oleh siswa. Kita menjadi guru yang menjadi teladan bagi guru yang lain dan bagi siswa, dan guru yang mempunyai kreativitas dan inovatif. Ya, jadi guru itu 5-10 tahun yang akan datang harus melek IT. Karena semua pembelajaran itu sudah dikaitkan dengan IT. Beda dengan zaman kita, mungkin Bapak Ibu dulu sekolah belum ada yang namanya fokus, belum ada yang namanya laptop, komputer, belum ada. Semuanya masih manual. Tapi sekarang sekolah sudah memberikan fasilitas. Ya, sekolah sudah memberikan kepada Bapak Ibu semuanya, silakan pakai. Ada Infocus, silakan pakai. Ada komputer, silakan. Ada laptop, silakan pakai. Gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Masalah bisa tidak bisa, kita belajar bersama Bapak Ibu. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, untuk kita mencapai hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, ya, untuk mencapai impian yang saya sampaikan, yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini bisa kita mulai daripada kita membuat kalimat-kalimat positif, ya, dimana nanti dari kalimat positif ini, ya, bisa kita jadikan sebagai target kita. Untuk ke depan kita harus menjadi apa, menjadi guru seperti apa. Ya, seperti saya memimpikan murid-murid yang mungkin bisa ditulis merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan saya memimpikan murid yang seperti apa. Saya memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah seperti apa. Ya, dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan apa. Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menuangkan dalam bentuk kalimat positif. Ya, di mana nanti kalimat positif ini bisa dijadikan senjata buat kita untuk kedepannya, ya, mencapai target yang kita inginkan. Ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya. Nah, dari kalimat-kalimat positif yang sudah kita buat, yang kita sudah tuangkan dalam bentuk goresan, ya, kalimat yang mengandung motivasi, mungkin yang mengandung kemandirian, ya, pada diri seseorang, yang mengandung semangat dan lain sebagainya. Ini bisa kita jadikan sebagai rumusan, ya, untuk kita menyusun suatu visi. Baik itu visi kita sebagai seorang guru maupun
maupun visi kita untuk sekolah. Jadi dari banyaknya pendapat-pendapat ya yang sudah dituangkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, itu nanti bisa disimpulkan menjadi suatu rumusan visi yang bisa kita sepakati bersama. Yang tentunya visi ini sekali lagi setelah kita buat, kita sepakati visi ini berpihak kepada siswa tentunya. Ya. Jadi visi itu bisa dibuat untuk suatu lembaga atau bisa dibuat juga untuk diri kita sendiri. Ya, nah pada siang hari ini rumusan visi yang kita buat adalah untuk sekolah. Kita lihat apakah visi yang kita buat, kita sepakati bersama, disetujui bersama, ini sudah sesuai dengan karakteristik daripada sekolah kita. Apakah sudah berpihak kepada siswa atau belum? Ini nanti kita akan diskusikan secara bersama. Kita susun secara bersama dan kita setujui secara bersama. Nah, sebelum kita menyusun visi yang akan kita buat, diskusi visi yang akan kita nanti diskusikan, Bapak Ibu, ini ada definisi atau pengertian daripada visi. Visi itu adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Jadi tidak berubah, konsisten. Di mana perubahan dasar yang dilakukan adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan keluarga sekolah. Jadi kita mengikuti karakteristik daripada sekolah kita ini seperti apa, karakteristik dari murid-murid kita ini seperti apa, ya. Nah, kita sebagai pendidik, seorang guru harus bisa memahami kondisi keadaan daripada lingkungan sekolah kita, ya. Dan perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seorang atau sekelompok orang. Ya, dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Karena apa? Karena guru adalah merupakan model pembelajaran. Anak-anak akan melihat kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kitanya mohon maaf, ya, pipisnya berdiri, ya mungkin juga anak kita akan mengikuti. Kalau kita mungkin ya di kelas itu mengajarnya tidur, ya mungkin juga anak kita akan mengikuti. Kenapa? Karena guru itu panutan. Apa yang dilakukan oleh guru, maka pasti murid-murid kita akan mengikuti. Ya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di dalam saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ada tugas di mana masing-masing calon guru penggerak itu harus membuat visinya. Ini visi yang saya buat di modul 1.2 Ibu kalau tidak salah. Ya. Yaitu membentuk dan mewujudkan siswa yang berkarakter, mandiri dan inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi impian saya, Bapak Ibu, ya, yang saya buat. Nah, dari visi yang saya buat ini tentunya saya harus membuat prakarsa perubahannya. Ya, kalau visi ini kan secara umum, Bapak Ibu, tapi nanti diturunkan lagi apa prakarsa perubahannya yang ingin dicapai dari visi yang saya buat ini. Ya, jadi sini ada pertanyaan nih, apa prakarsa perubahan yang harus dicapai? Apa prakarsa perubahan yang bisa diwujudkan dari visi yang dibuat ini? Seperti itu. Nah, prakarsa perubahan yang ingin saya capai untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran kelas yang menyenangkan.
jenjang sekolah dasar, yang tentunya mengajar di sekolah dasar ini memerlukan olah rasa, rasa sabar, rasa sayang. Ya, kalau kita mengajar di kelas dengan tensi yang tinggi, tentu anak juga tidak akan menyukai, dan pasti pembelajaran itu juga tidak akan menyenangkan. Maka bagaimana ya pembelajaran di kelas menyenangkan? Ya itu kita harus cari solusinya, kita harus cari ya tindakan itu seperti apa. Ini bisa kita tahu jawabannya dengan nanti kita menyusun beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan yang kita buat ini nanti kita ada tindakannya seperti apa. Gitu. Ya, ini Bapak Ibu prakarsa perubahan dari saya yang saya buat untuk mewujudkan visi dari yang saya buat. Ya, nah ini adalah visi saya, membentuk dan mewujudkan siswa yang berkarakter mandiri dan inovatif sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, dan ini adalah prakarsa perubahannya, mengembangkan kegiatan pembelajaran kelas yang menyenangkan. Ya. Kita mulai dari yang mungkin ringan dulu lah, gitu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, itu mungkin beberapa yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pembelajaran di guru penggerak di modul 1. Ya, nah seperti di awal yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi untuk merumuskan bagaimana merumuskan visi yang baik, bagaimana visi itu disusun berdasarkan apa, terus bagaimana langkah-langkah dalam menyusun visi, terus prakarsa perubahan apa yang ingin dicapai. Ya. Nah, ini nanti akan kita diskusikan pada siang hari ini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk memulainya diskusi ini, di awal saya sudah membagikan selebaran di kertas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan rumpang. Ya, silakan Bapak Ibu untuk meneruskan ya titik-titik tadi dengan jawaban-jawaban yang mungkin jawaban tersebut adalah keyakinan daripada Bapak Ibu guru semuanya. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa, silakan Bapak Ibu guru tuangkan ya di kertas tersebut. Saya percaya bahwa murid saya adalah seperti apa, silakan Bapak Ibu guru tuliskan. Nah, nanti dari kalimat rumpang ini yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu guru, ini adalah sebagai indikator rumusan untuk menyusun atau merumuskan sebuah visi sekolah yang akan kita sepakati. Gimana Bapak Ibu guru, kira-kira sudah selesaikah untuk isian angket yang tadi saya sudah bagikan? Sudah selesaikah Bapak Ibu guru? Sudah. Kalau sudah, mungkin nanti saya akan tanya satu-satu ya, kira-kira sampel nih Bapak Ibu guru. Jadi mohon maaf, nanti tidak semuanya akan saya tunjuk, saya hanya sampel saja ya, beberapa orang ya Ibu ya, entah 3 atau 5 lah gitu ya. Baik. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, merumuskan visi sekolah dengan melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid menjadi kalimat positif untuk perumusan sebuah visi. Di mana kalimat pertanyaan adalah
Yang pertama saya memberikan murid-murid yang seperti apa. Mungkin dari jawaban yang Bapak Ibu sudah tulis, kira-kira pengen seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Mungkin dari Bu Retno, dipersilakan Bu. Saya memberikan murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, bermutu, dan bernalar kritis. Cerdas, Berakhlak mulia, kreatif, bermutu, dan bernalar kritis. ya, dari Bu Retno, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, bermutu, dan bernalar kritis. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, ada nggak kira-kira yang lain daripada yang sudah disampaikan oleh Bu Retno? Mungkin dari Bu Erna mungkin. Saya sama ya Pak ya. Saya menginginkan murid yang beriman, bertakwa, aktif dan kreatif, Berapa? berkarakter karisma. Ini berada berakhlak mulia dan masuk ya. Berkarakter, Pancasila. Ya. Jadi untuk jawaban yang mungkin sama ya, itu tidak perlu kita tuliskan, kita mencari jawaban yang berbeda saja ya. Mungkin dari Pak Budi. Cara garis besar sama Pak, dan juga berkompeten di bidang akademis. Berkompeten ya berarti ya. Ya, Berkompeten di bidang akademik dan non akademik ya Pak ya. Iya, akademis sama. Baik, ini sudah ada 3 orang. Selanjutnya mungkin ada yang lain dari Pak Rahmat. Bersama nih. Hampir sama Pak. Ada yang berbeda Pak? Perbedaannya nggak ada. Tidak ada, hampir sama. Mungkin satu lagi ya, dari Bapak Ustadz Zainal. Kira-kira Pak, ada nggak Pak yang berbeda dari yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru? Berilmu dan mampu bersaing di dunia yang serba canggih sekarang ini. Berilmu atau menguasai IT gitu ya dia? Semuanya karena kita bisa IT. Iya, berarti menguasai IT itu ya Pak ya? Ilmu agama, ilmu IT, Mampu berinovasi. Mampu berinovasi. Apa? Ya. Menguasai IT berarti ya, penting. Ya, jadi Bapak Ibu ya, untuk yang pertama saya memimpikan murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, bermutu, dan bernalar kritis, berkarakter Pancasila, berkompeten di bidang akademik non akademik, mampu berinovasi dan menguasai IT. Oke. Ya, untuk sementara untuk jawaban nomor 1, setuju Bapak Ibu? Setuju. Lanjut yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah, ya mungkin dari Bu Lis. Silakan Bu. Sebagai penerus bangsa yang masing-masing memiliki kompetensi untuk diteruskan. Sebagai penerus bangsa
memiliki kompetensi dan karakter untuk dikembangkan. Oke. Sebagai penulis bangsa yang masing-masing memiliki kompetensi dan karakter untuk dikembangkan. Iya. Ada lagi dari Bu Septi. Nanti tolong yang belum tulis yang Bu Septi ya. Ya, Bu Septi. Jangan lupa Bu Septi. Ya. Apa Bu Septi kira-kira? Kalau saya sama tulis Pak secara besar Pak. Ada tambahannya mungkin? Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik yang memiliki keistimewaan dan bakatnya masing-masing. Anak-anak yang istimewa yang memiliki Bakatnya masing-masing. bakatnya masing-masing. Oke. Iya. Investasi besar untuk bangsa. Apa? Investasi besar. Pasti pendidikan itu sesuatu yang luar biasa Pak. Ya. Bu Lucy ada tambahan? Hampir sama Pak, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing yang memiliki keistimewaan dan bakat. Hampir sama ya. Ada lagi ya? Dan Pak. Saya percaya bahwa murid adalah suatu aset negara yang sangat perlu dibekali ilmu dan pengetahuannya, mana akan menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral Pancasila dan dapat bersaing di apa nih anak-anak istimewa yang memiliki suatu aset yang perlu dibekali, yang perlu pengetahuan, suatu aset yang perlu dibekali, aset negara yang sangat perlu dibekali ilmu pengetahuan, mana akan menjadi generasi penerus dalam perjalanan memajukan bangsa Indonesia. Pengetahuan. Oke, ini yang nomor 2 sudah ada 3 ya, ada 3 masukan jawaban daripada Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut, cukup nih. Kira-kira mau ada tambahan lagi Bapak Ibu? Cukup ya, oke. Kemudian yang ketiga, saya memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah, ya, pilihan Bu Eva, ada masukannya. Penerus bangsa yang beramal mulia dan jujur. Penerus bangsa Yang beramal mulia dan jujur. Oke, baru 1. Mungkin dari Bu Sugini, silakan Bu. Cerdas dan memiliki keterampilan. Cerdas dan memiliki keterampilan. Oke, ada lagi dari Bu Lanjar? Yang ketiga Bu. Menurut saya sih, saya memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah seorang pelajar yang butuh pendidikan untuk bisa meraih masa depan yang baik. Orang pelajar yang butuh pendidikan untuk masa depan yang Bisa meraih masa depan yang baik. Meraih masa depan
Baik. Ini yang ketiga. Masih ada lagi? Cukup? Bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Aset bangsa yang Aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Tinggal dijaga dan dikembangkan. Iya, ini yang ketiga, ya. Selanjutnya yang keempat. Cukup ya, yang ketiga cukup. Cukup. Yang keempat adalah dalam mendidik di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Mungkin Bu Haji Dewi, nah ini belum ada suaranya. Pendidikan yang berkarakter, kompetensi atau skill yang sesuai dengan bakat dan minat. sesuai bakat dan minatnya. Oke. Lanjut, ada yang mau masukkan lagi Bu Haji Nunung. Nah, silakan Bu Haji. Sekolah saya mengutamakan pendidikan berkarakter dengan mengolah rasa dan memiliki kepedulian terhadap makhluk dan lingkungan sekitar. Pendidikan berkarakter dengan pola rasa Dan memiliki kepedulian terhadap makhluk lain dan lingkungan sekitar. dan lingkungan sekitar. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang punya gagasan terkait dengan dalam mendidik di sekolah saya mengutamakan titik-titik dari Bu Retno lagi? Hampir sama sih Pak. Hampir sama. Oke, ada yang beda? Bu Rahma. Sama Pak, pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Hampir sama ya dengan Bu Haji Dewi ya, gitu. Bu Lucy ada sama. Itu kok ini? Cukup. Oke. Lanjut yang kelima. Saya dan guru di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Abu Rahman mungkin. Mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Oke, mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang lain dari Bu Gois, ada yang berbeda Bu Gois? Dapat menuntun dan membimbing murid. Oke. Dapat menuntun dan membimbing murid
mencapai kompetensi yang diinginkannya. Nah, kira-kira masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, satu lagi yang berarti. Nah, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam titik-titik. Ibu siapa? Nah, Pak Budi. Perlu meningkatkan kemampuan kami dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan dan juga perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan sesuai dengan Tuntutan dan juga perkembangan zaman. ya, Pengetahuan dan Oke. Baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Pak Bahrul. Nah, saya todong langsung nih. Silakan Pak, nomor 5 apa tuh Pak? Nomor 6. Iya. Kira-kira apa Pak? Dalam mengajar apa Pak? Cara mengajar yang menyenangkan. Ya, dalam cara mengajar yang menyenangkan. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Ibu Septi apa ya? Iya. Nomor 6, poin 6. Dalam menuntut peserta didik agar dapat mencapai potensi yang maksimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Oke, dalam menuntut peserta didik agar dapat mencapai potensi yang optimal. Dalam menuntut peserta didik Dalam mencapai potensi yang optimal. Dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. lingkungan belajar yang Berpusat pada murid. apa? Berpusat pada murid. Berpusat pada murid. Baik, ya. Kira-kira masih perlu tambahan Bapak Ibu? Cukup. Nah, oke. Ini jawaban harapan ya daripada Bapak Ibu guru semuanya terkait kalimat penumpang ya cita-cita untuk murid. Nah, dari jawaban-jawaban ini mari kita diskusikan secara bersama. Kira-kira visi seperti apa ya? Isi seperti apa yang ingin kita buat, kita sepakati dan kita setujui dari jawaban-jawaban ya yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, di sini jawaban nomor 1 cerdas, bernalar mulia, kreatif, bermutu dan bernalar kritis, berkarakter Pancasila, berkompetensi bidang akademik dan akademik, mampu berinovasi, menguasai etik dan lain sebagainya mungkin. Nah, dari jawaban ini mungkin kita bisa ambil mana yang mau kita ambil nih, kira-kira ya. Nah, nanti kita bisa tuangkan di sini Bapak Ibu, ya. Untuk visi yang kita buat seperti apa, kira-kira?
Biasanya kalau visi itu dimulai dari kata apa? Ter ya Pak ya? Nah, itu sudah ada dulunya. Terbentuknya atau terwujudnya siswa yang bla 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 gitu misalkan. Ya, baik, kita mau mulai dari mana Bapak Ibu? Mau terbentuknya atau mewujudkan atau apa? Yang jelas kata kerjanya aktif. Gitu. Kalau misalkan mewujudkan itu kan aktif ya Bapak Ibu ya, atau menciptakan ya, atau melaksanakan misalkan, atau membentuk, ya kan? Nah itu kan aktif, gitu. Mengan, kira-kira apa Bapak Ibu? Saya hapus dulu ya. Oh baik Bu, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Kesuandari atas masukannya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya tadi kita sudah menanggapi kalimat tentang ini dengan berbagai heterogen jawaban daripada Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan visi sekolah kita Bapak Ibu, ya. Visi SD Negeri Petukangan Selatan 02, yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah serta berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini visi sekolah kita. Nah, pertanyaannya tadi ya, apakah visi sekolah kita ini ya sudah mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab? Apakah sudah relevan dengan kondisi sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan ciri khas daripada sekolah ini? Dan apakah visi sekolah kita ini masih bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Masih? Ya, berarti masih mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Berarti ini masih relevan ya Bapak Ibu, ya. Dan di sini saya mengutip daripada pernyataan dari Pak Safari bahwa visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Nah, makanya kita jangan takut untuk bermimpi, ya. Kita harus punya target. Yang di awal tadi saya sampaikan, 5-10 tahun yang akan datang, saya mau jadi seperti apa, ya. Nah, visi ini yang sudah kita buat, kita setuju bersama, kita sepakati bersama, kita harus sama-sama mewujudkannya. Jangan hanya sebagai slogan saja, sebagai hiasan di dinding. Mana visi sekolah? Mau ada di tempel. Tapi kita tidak tahu, tidak paham bagaimana kita mulainya untuk mewujudkan visi ini. Ya. Oke, sekali lagi, jadi Bapak Ibu, untuk visi sekolah ini sudah ada masih relevan ya. Jadi masih bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Setuju? Sepakat? Oke, Pak, alhamdulillah Pak, masih bisa dipakai Pak. Ya, jadi nanti disuruh kurikulum nggak usah bikin lagi Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pada dasarnya ya,
untuk menyusun suatu visi ini, kalau kita mungkin bingung, pusing, udah kita langsung aja ke sini Bapak Ibu. Ya. Kan kita kan menyusun visi itu kan berpihak kepada siswa. Ya, nah siswa kita itu pengen dijadikan seperti apa? Jadi ini ingin menjadikan supaya mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Ya, boleh secara semuanya kita tanamkan atau boleh satu di antara, silakan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mampunya ada di yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, silakan. Lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan hal ini. Ya, di sekolah kita alhamdulillah Bu, ya sudah menanamkan nilai profil Pancasila yang pertama, yaitu dengan melakukan kebiasaan seperti yasinan, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan kebetulan karena musholanya masih dalam renov, jadi sholatnya di kelas masing-masing dipimpin oleh Bapak Ibu gurunya. Ya. Atau misalkan pengen menonjolkan nilai bergotong royong, silakan aja Bapak Ibu. Ya, yang jelas ya kita ingin visi yang kita buat adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah setuju dan sepakat ya untuk visi yang kita diskusikan tadi, ya itu mengacu kepada visi sekolah yang sudah ada. Sepakat ya? Nah, setelah itu tentunya untuk kita bisa merealisasikan visi yang kita buat ini adalah kita harus mempunyai sikap dan perilaku sesuai dengan visi yang kita buat, sesuai dengan visi yang kita sepakati. Ya, di mana anak-anak Indonesia ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter dan dalam sukacita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat. Ini dimulai dari mana? Bisa dimulai dari Bapak Kepala Sekolah, bisa dimulai dari kita sebagai seorang guru, dimulai dari tenaga pendidik, ya, dan bisa dimulai daripada orang tua. Nah, perilaku dan sikap ini, ya, kita sebagai orang guru ya bisa mencerminkan, ya, karena sekali lagi kita ini adalah sebagai role model, ya, sebagai yang ditiru oleh siswa, maka kita harus bisa memperlihatkan sikap-sikap dan perilaku yang baik. Ya. Nah, ini mungkin adalah contoh sikap dan perilaku sesuai dengan visi. Misalkan di Bapak Ibu gurunya, guru harus masuk tepat waktu, guru harus ramah kepada anak, guru harus mengajar dengan menyenangkan. Nah, ini adalah sikap dan perilaku yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang pendidik. Ya, dengan kita bisa melakukan hal seperti ini, maka nanti murid kita juga akan melihat, oh, ya Pak Kardi gurunya seperti ini, Pak Kardi seperti itu. Nah, nanti dikembalikan penilaian itu kepada para siswa. Dan orang tua, ya tentunya orang tua harus mendampingi anak dalam belajar, ya. Dan dari siswa itu sendiri, ya, kita menginginkan murid yang disiplin dan sopan. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan Bapak Ibu guru semuanya, kita harus mengingatkan kepada siswa untuk selalu
melakukan hal-hal baik, seperti misalkan cium tangan ketika mereka bertemu dengan guru, berkata kata yang sopan, ya, dan tentunya mereka itu mau diarahkan atau dibimbing oleh kita, ya, supaya mereka benar-benar menjadi siswa yang mempunyai mutu dan kualitas yang baik, ya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah tadi kita menyusun secara bersama, maka bagaimana kita harus mewujudkan visi yang sudah kita buat. Tentunya visi yang kita buat ini bagaimana mewujudkannya, ini adalah pekerjaan kita secara bersama, berkolaboratif, ya, berkolaborasi, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru, prakarsa perubahannya misalkan mengembangkan kegiatan pembelajaran kelas yang menyenangkan. Setuju nggak nih Bapak Ibu guru? Ya, jadi yang ingin kita capai dari visi yang kita buat adalah ini, mengembangkan kegiatan pembelajaran kelas yang menyenangkan. Nah, dari prakarsa perubahan yang kita setujui, ya, maka di sini ada suatu masalah yang bisa nanti kita pecahkan secara bersama. Paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan untuk mewujudkan visi tersebut menjadi menyenangkan dan bermakna, ya. Karena kan prakarsa perubahan kita adalah pembelajaran yang menyenangkan, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan adalah prakarsa perubahan, ya, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berpihak kepada siswa, bukan kepada siapa-siapa. Karena ini adalah lembaga pendidikan atau sekolah, maka subjek bukan objek, subjeknya adalah siswa. Tugas kita adalah fasilitator atau pendamping saja, ya. Tugas kita adalah mengganti orang tua mereka di rumah. Jadikan mereka sebagai anak-anak kita sendiri, ya. Dengan berbagai macam karakter di kelas yang ada anak-anak kita, maka kita sebagai guru harus bisa memahami karakter dari masing-masing para siswa kita, ya. Nah, itulah tugas kita untuk mengolah, untuk membuat anak-anak yang tadinya mungkin bandel, nakal, itu menjadi baik. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ya, itu. Nah, tentunya sekali lagi banyak sekali pertanyaan yang bisa kita munculkan agar prakarsa perubahan ini bisa kita capai. Seperti halnya, apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Apa sih bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa timbul dari visi yang sudah kita buat dengan kita mewujudkannya melalui prakarsa perubahan. Nah, ini salah satu pendekatan, ya, inquiry apresiatif dengan tahapan bagja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama, yaitu tadi, ya, ingin menciptakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, ya. Nah, dengan tahapan bagja, ya, di sini, ya, B-nya itu adalah buat pertanyaan utama.
Ya. Kemudian setelah kita buat pertanyaan pertama, A-nya adalah ambil pelajaran. Setelah ambil pelajaran, maka kita gali mimpi. Di mana di tahapan ini Bapak Ibu guru dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, jabarkan rencana. Dari mimpi-mimpi yang sudah disusun, kita jabarkan menjadi plan atau rencana. Kemudian kita yang terakhir, atur eksekusi. Ini adalah tahapan bagja dalam mewujudkan prakarsa perubahan yang kita buat secara bersama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kira-kira sepakat nggak nih? Ya. Prakarsa perubahannya adalah pembelajaran kelas yang menyenangkan. Ya, untuk pertanyaan utama, buat pertanyaan utama. B, bagja, buat pertanyaan utama atau di P. Kira-kira kalau pertanyaan saya buat, apa yang guru lakukan untuk mewujudkan atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di era kurikulum merdeka? Setuju nggak kira-kira pertanyaan kayak gitu? Masuk nggak? Masuk. Bagaimana agar murid merasa senang dalam menerima pembelajaran di era kurikulum merdeka? Bisa masuk Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan yang sudah dibuat ini tentu ada tindakannya. Tindakannya pertama, murid belum sepenuhnya menikmati pembelajaran di kurikulum merdeka. Kenyataan, betul ya? Bahwa kelas kita, sekolah kita ini masih ada 2 rombel, ya, 3 dan 6 yang belum menikmati kurikulum merdeka. Melakukan pembelajaran yang bervariasi. Nah, bervariasi di sini ya berarti guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang sifatnya itu tidak monoton. Bisa menggunakan media pembelajaran yang bisa kita kuasai lah, ya gitu. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan di era kurikulum merdeka. Ya, artinya kita berdiskusi lah, ya, entah dalam kegiatan-kegiatan rapat, gitu kan. Kepala sekolah selalu mengajak kepada kita semuanya untuk ayo, kita sudah di kurikulum merdeka, maka kita harus mau mengikuti apa yang ada di dalam kurikulum tersebut. Ya, tahapan-tahapan seperti apa? Ya, mungkin ini, ya, dari pertanyaan ini tindakannya ya kurang lebihnya seperti ini yang bisa kita lakukan. Walaupun masih banyak lagi, ya. Nah, kemudian dari pertanyaan utama yang kita buat ini, kita lanjut ke tahap yang kedua, ambil pelajaran. Timbul pertanyaan lagi, model pembelajaran seperti apakah yang harus diterapkan oleh guru dalam kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan? Model pembelajaran seperti apa? Bukan dulu. Habis takutnya. Ya. Kemudian bagaimana memotivasi murid agar tidak bosan selama pembelajaran kurikulum merdeka? Nah, ini tindakannya. Pemberian apresiasi dan konsekuensi pada proses pembelajaran. Ya, apresiasi ini ya mungkin dalam bentuk rewardnya mungkin dalam bentuk nilai, ya, ataupun penghargaan bisa. Ya, tapi yang penting jangan berlebihan. Pemberian contoh secara kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Ya, nah ini mungkin ya ambil pembelajaran daripada pertanyaan yang tadi. Kemudian tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Ya, bagaimana cara membuat murid senang mengikuti pembelajaran di era kurikulum merdeka? Yang pertama mungkin tindakannya membuat kesepakatan belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
melakukan refleksi di akhir pembelajaran, ya, terus memberikan motivasi dan apresiasi. Ini terkait bagaimana murid tetap berprestasi dalam pembelajaran di era kurikulum merdeka. Ini gali mimpi, ya. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, jabarkan rencana. Jadi kita membuat desain, ya. Dari pertanyaan, apa langkah sederhana untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Nah, tindakannya mungkin di sini bisa kita membuat modul ajar dan bahan ajar yang menyenangkan dan bervariasi. Berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, mempersiapkan fasilitas pembelajaran yang berbasis IT. Guru dan murid mempelajari inovasi pembelajaran berbasis IT yang menyenangkan dan bervariasi. Nah, ini jabarkan rencana. Sehingga kalau keempat langkah ini sudah kita ambil, nah, kita masuk ke eksekusinya, ya. Di mana pertanyaan di eksekusi ini adalah bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas di era kurikulum merdeka, kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memantau atau yang memonitoring, apa saja indikator pembelajaran yang menyenangkan di kelas, dan bagaimana refleksinya. Nah, ini tindakannya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ya, dari tahapan baca, ya, yang sudah saya sampaikan, setuju nggak nih Bapak Ibu kira-kira? Ya. Nah, jadi nanti dari tahapan baca yang kita buat ini diharapkan kita semuanya bisa mewujudkan prakarsa perubahan. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Ini langkah pertama untuk menuju visi, ya. Nah, jadi tahapannya itu bagian seperti ini. Dan diharapkan nanti visi yang sudah dibuat, ya, dapat yang sudah kita sepakati bersama, disetujui bersama. Sekali lagi ini memihak kepada siswa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perumusan visi sekolah dan prakarsa perubahannya. Mudah-mudahan, ya, kita semuanya dari hasil diskusi ini, dari apa yang sudah kita sepakati, kita setujui bersama, kita dapat mengimplementasikannya, dapat menerapkannya, dapat menjalankannya secara bersama. Dari saya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya ada masukan ataupun umpan balik, ya, nanti dari Bu Kus selaku pengajar praktik. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC terlebih dahulu. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih terus Bapak Ibu Bapak sekali. Salam sejahtera. Ibu guru kita Bu Silvia Nawati dan Pak Sukadi luar biasa. Nanti ada CGP selanjutnya. Mudah-mudahan sesi CGP melanjutkan. Oke, baik, acara selanjutnya yaitu kita berikan umpan balik kepada Bu Sukadi dan kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya melihat, ya, semua peserta diskusi hari ini semuanya aktif, semuanya dapat memberikan pendapat dan dapat menyusun kalimat tumpang dan berdiskusi. Alhamdulillah kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu buat sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah selama ini, ya. Alhamdulillah visi-misi sekolah ini tetap, ya Bapak Ibu, ya. Jadi yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, cerdas, terampil, mandiri dan akhlak karimah, serta berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu alhamdulillah. Saya rasa cukup, ya Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada
Pak Kepala Sekolah yang sudah mensupport, kemudian sudah terkenal akan berlangsungnya acara ini, serta teman-teman rekan sejawat dan siswa-siswi SD Negeri Petukangan Selatan 02. Saya harap SD Negeri Petukangan Selatan 02 akan selalu dalam rahmat, perlindungan, kasih sayang, dan rezekinya makin berlimpah. Amin. Jaya selalu untuk SD Negeri Petukangan Selatan 02. Terima kasih kepada Ibu Bandari dan Bapak Kepala Sekolah. Sebelum acara saya tutup, saya akan berpantun yang terakhir. Sungguh enak buat sekalian, tapi jangan ditambah beluntas. Cukup sekian dari saya karena materinya sudah tuntas. Sekian dari saya, sebagai MC saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita tutup acara kita dengan akhir membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita sesi foto bersama kepada Ibu Kuswandari beserta Bapak Ibu Guru.